selamat siang. Sekarang saya akan mempresentasikan analisis kasus klinis mengenai hipofosfatemia akibat Revending syndrome. Nah, topik ini penting karena sering terjadi pada pasien dengan malnutrisi, terutama ketika mereka mulai mendapatkan kembali asupan nutrisi. Dan kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan mengancam nyawanya jika tidak ditangani dengan tepat. Hipofosfatemia itu apa sih? Apa ya? Daripada kita masih penasaran, mari sini saya langsung jelaskan ya. Hipofosfatemia itu berasal dari kata hipo yang berarti rendah dan fosfat yang berarti fosfat dan emia itu adalah darah. Jadi hipofosfatemia adalah kondisi di mana kadar fosfat dalam darah berada di bawah normal, yaitu kurang dari 2,5 mg per desiliter. Fosfat sendiri merupakan ion PO4 dengan muatan -3 yang tersusun dari satu atom fosfor. Pusat yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen dalam bentuk tetrahedral, menyerupai piramidal kecil. Di dalam tubuh, sekitar 85% fosfat disimpan di tulang bersama kalsium dalam bentuk hidroksiapatit yang memberikan kekuatan dan kekerasan pada tulang. Dari sisa fosfat, hanya sebagian kecil yang berada di cairan ekstraseluler seperti darah yang menjadi parameter yang kita ukur dan sebagian besar berada di dalam sel. Fosfat memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai proses biologis. Fosfat merupakan komponen utama dalam pembentukan ATP, yaitu sumber energi utama bagi sel. Selain itu, fosfat juga merupakan bagian dari struktur DNA dan RNA yang berfungsi dalam menyimpan dan mengekspresi informasi genetik. Fosfat juga terlibat dalam proses fosforilisasi protein dan lipid yang penting dalam regulasi fungsi sel. Tidak hanya itu, fosfat juga berperan dalam sistem sinyal sel seperti cyclic AMP. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fosfat memiliki peran vital dalam metabolisme energi, struktur sel, dan komunikasi antara sel. Secara klinis, hipofosfatemia ringan sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Namun, pada kondisi yang lebih berat, dapat muncul berbagai manifestasi klinis. Itu seperti pasien dapat mengalami kelemahan otot, terutama pada otot rangka, yang dalam kondisi berat dapat mempengaruhi otot pernapasan, sehingga menyebabkan gagal pernapasan. Selain itu juga dapat terjadi rhabdomyolysis, yaitu kerusakan jaringan otot yang dapat berujung pada gangguan ginjal. Gangguan neurologis seperti kebingungan, penurunan kesadaran, hingga kejang juga dapat terjadi. Pada sistem kardiovaskular, hipofosfatemia dapat menyebabkan aritmia yang berbahaya. Dalam jangka panjang, kekurangan fosfat dapat menyebabkan gangguan mineralisasi ulang atau osteomalacia. Pada Revending syndrome, mekanisme utama yang menyebabkan hipofosfatemia adalah perpindahan fosfat dari darah ke dalam sel. Nah, pada kondisi malnutrisi atau kelaparan, tubuh berada dalam keadaan katabolik dengan kadar insulin yang rendah, sehingga metabolisme berjalan lambat. Ketika pasien mulai mendapatkan kembali asupan makanan, terutama yang tinggi karbohidrat, kadar glukosanya dalam darah meningkat dengan cepat. Hal ini memicu peningkatan ekskresi insulin secara signifikan. Insulin tersebut akan mendorong glukosa masuk ke dalam sel, dan bersamaan dengan itu, sel membutuhkan fosfat dalam jumlah yang sangat besar untuk metabolisme. Pada tahap awal, glikolisis, enzim heksokinase membutuhkan fosfat untuk memfosforilasi glukosa. Selain itu, pembentukan ATP juga memerlukan fosfat dalam jumlah yang sangat besar juga. Akibatnya itu, fosfat ditarik secara masif ke dalam sel dari darah, sehingga kadar fosfat dalam darah yang
sebelumnya mungkin tampak normal menjadi turun drastis. Inilah yang menjadi dasar terjadinya hipofosfatemia pada refeeding syndrome. Metabolisme fosfat dalam tubuh juga diatur oleh beberapa hormon penting, yaitu hormon paratiroid atau PTH, vitamin D dan FGF. Ketika kadar kalsium dalam darah menurun, kelenjar paratiroid akan melepaskan PTH yang merangsang pelepasan kalsium dan fosfat dari tulang melalui aktivitas osteoklas. Namun PTH juga menghambat reabsorpsi fosfat di ginjal sehingga meningkatkan ekskresi fosfat melalui urin. Vitamin D ini berperan meningkatkan absorpsi fosfat di usus, sedangkan FGF 23 menurunkan kadar fosfat dengan menghambat reabsorpsi di ginjal dan menekankan aktivitas vitamin D. Namun, dalam kasus refeeding syndrome, faktor dominan yang menyebabkan hipofosfatemia adalah efek insulin, bukan regulasi hormon tersebut. Penurunan kadar fosfat menyebabkan berkurangnya produksi ATP, sehingga sel mengalami kekurangan energi. Hal ini menjelaskan terjadinya kelemahan otot, termasuk otot pernapasan. Nah, selain itu juga, gangguan energi pada sel saraf dapat menyebabkan perubahan kesadaran dan gangguan neurologis. Pada otot, kekurangan energi dapat menyebabkan kerusakan sel atau rhabdomyolysis, sedangkan pada jantung dapat menyebabkan gangguan irama atau aritmia. Diagnosis hipofosfatemia ditegakkan melalui pemeriksaan kadar fosfat serum yang kurang dari 2,5 mg per desiliter, serta evaluasi elektrolit lain seperti kalium dan magnesium. Penatalaksanaan meliputi pemberian fosfat secara oral atau intravena sesuai dengan tingkat keparahannya. Namun, yang paling penting dalam refeeding syndrome adalah pencegahan, yaitu dengan memberikan nutrisi secara bertahap dan melakukan monitoring elektrolit secara ketat. Sebagai kesimpulan, hipofosfatemia ini akibat refeeding syndrome merupakan kondisi serius yang terjadi akibat perpindahan fosfat ke dalam sel secara cepat akibat peningkatan insulin, sehingga memerlukan penanganan yang hati-hati dan terkontrol.